Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabid dain wa qahrir rijal. Wa in kana dhu asratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amma ba'd. Alhamdulillah para sahabat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keadaan sehat walafiat, dan sekedar informasi, alhamdulillah di sini tadi habis hujan. Sebagaimana hadis dari Zaid bin Khalid, kalau setelah hujan kita seorang mukmin itu harus disunahkan, harus disunahkan mengatakan mutirna bifadlillahi wa birahmatihi, bifadlillahi wa rahmatihi. Saya ulangi, ketika hujan selesai, hujan selesai, kita disunahkan membaca doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ketika hujan beda lagi, kita sunnah membaca Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu kalau hujan lebat, dan bahkan kalau nanti ada hujan lagi, itu kesempatan panjenengan semua, kalian semua untuk berdoa sebaik-baik doa, anak sehat walafiat, hutang lunas, dan seterusnya sebagaimana kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardhah, beliau mengatakan wa qad hafidtu an ghairi wahid talabal ijabah inda nuzulil ghais. Jadi beliau itu selalu mendawamkan untuk berdoa ketika turun hujan, karena Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kitab Al-Um juga, beliau mengatakan dalam kitab Al-Um beliau menyebutkan hadis yang sanadnya mursal, bahwa Rasulullah mengatakan juga utlubul istajabatat du'ai iltiqaul juyus wa iqamatus salah wa nuzul ghais. Jadi hendaklah kalian itu berdoa pada 3 kondisi, yaitu ketika perang, ketika mau dikumandangkan sholat, dan ketika turun hujan. Nanti kalian semua amalan ini boleh juga nanti amalan ketika hujan ini, masa-masa hujan seperti ini, kita disunahkan membaca atau berdoa sebaik-baiknya doa. Tapi para sahabat, kalau tiba-tiba angin kencang dan sebagainya, sebenarnya kita tidak perlu nyiwer atau nggak perlu pakai alat-alat apa, cukup doa kepada doa Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal dharab wal butunul audiyah wa manabitus syajar. Itu aja doanya. Dengan seperti itu insya Allah hujan yang lebat terhindar. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah, kita kembali ke pembahasan, dan saya ulangi lagi, semoga di keadaan kali ini panjenengan semua sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, berkah. Yang sakit mudah-mudahan cepat pulih, yang anaknya sakit juga pulih, yang saat ini lagi dilanda kejombloan mudah-mudahan dapat jodoh, dan yang sekarang kesepian mudah-mudahan Allah datangkan pasangan. Amin amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tudaini mamaral layani wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala
nabiyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, kemarin pada postingan atau streaming yang sebelumnya telah mengkhabarkan beberapa riwayat hadis tentang bahayanya hutang. Karena hutang itu sehebat apapun, sealim apapun ibadah kita, dakwahnya sekuat apapun, subscribernya sebanyak berapapun, viewernya berapapun, kalau hutangnya di dunia masih masih banyak, dia mati keadaan meninggalkan hutang, maka semua amal ibadahnya akan ditangguhkan. Jadi ibaratnya postingan yang kemarin itu adalah sebagai tahdir, punishment. Istilahnya, kalau dalam dalam dunia pendidikan ada punishment, ada reward, ada targhib wa tarhib. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan reward, istilahnya begitu. Jadi hadis-hadis yang itu memberi berita gembira kepada panjenengan semua yang masih hutang. Asal, jadi hutang yang bagaimana yang diberi reward, yaitu adalah ketika kita hutang dan mampu untuk membayarnya, itu sunnah malah. Nah, jadi mampu membayarkan. Bahkan Imam bin Hambal meriwayatkan satu hadis, kanat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tadan. Jadi Sayyidah Aisyah itu suka hutang. Maka beliau ditanya, faqila laha malaki walidain. Wa Aisyah, kenapa engkau sering berhutang? Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma min 'abdin kanat lahu niyatun fi ada'i dinihi illa kana lahu minallahi azza wa jalla 'aunun. Barang siapa, kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah itu mengatakan, barang siapa seorang hamba yang dia ini punya niat untuk berhutang, kemudian niat untuk mengembalikannya, maka sesungguhnya dia mendapat pertolongan Allah. Fa ana altamisu bidzalikal auna, maka sesungguhnya aku ingin mencari bantuan tersebut. Jadi beri pertolongan Allah. Jadi para sahabat, utang yang sekiranya itu kecil dan kita pasti mampu membayarnya, itu malah Aisyah itu suka berhutang, tadan. Jadi termasuk sigat mubalaghah bahwa beliau itu suka utang, tapi hutang berbeda, hutang yang tidak riba, hutang kecil, dan beliau niat mengembalikan. Sebagaimana tadi kita kemarin sampaikan, barang siapa berhutang dia tidak niat mengembalikan, bahaya luar biasa di akhirat. Jadi dia dicatat di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sariq, pencuri. Baik, kemarin kita langsung saja, amalan apa saja. Kita masih nunggu adzan, masih sekarang santri adzan. Silakan paling bolpen sama pensil para sahabat. Masih adzan dulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an marhaban bi habibi qurrati Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
marhaban biha marhaban bi habibi qurrati Muhammad Abdullah Yusuf. Allah la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi wa ta'ala Muhammadin wa syarafa. Jadi para sahabat, saya mohon maaf ketika azan kita harus apapun aktivitas harus dihentikan ya, kecuali kalau di kamar mandi dan ketika makan. Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah mengatakan man takallama hinal adzan yakhsha alaihi min su'il khatimah. Barang siapa dia ini berbicara, ngomong, ngobrol ketika adzan dikumandangkan, khawatirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadu billah. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah, ini biar jelas nanti saya mic-nya saya dekatkan, saya mohon maaf ya. Yang kemarin kita itu sudah 2 doa. Ini karena saya mau jamaah jadi terpaksa harus part 3 ya. Amalan yang pertama kita kemarin sudah tahu bahwa membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Dan yang kedua dari Nabi yaitu doa Nabi yang sudah saya tulis di yang sudah ditulis admin di deskripsi. Itu bisa dilihat. Dan yang kedua sekarang adalah ada kemarin saya sampaikan 5 amalan, sekarang saya mau tambah 36 amalan. Tapi setelah amalannya bagaimana? Yang pertama adalah ini yang part 2 ya. Jadi yaitu untuk melunasi hutang segunung apapun insya Allah lunas. Yaitu doa dari Nabi Musa alaihissalam nanti dibaca 10 kali. Kemudian dari Syekh Abdul Hasan Asyadzali, pendiri Thariqah Syadzaliyah, pendiri Thariqat Syadzaliyah, dibaca saja, terserah ya. Kalau lebih baik ketika hujan para sahabat. Jadi ketika hujan, kata Imam Syafi'i tadi saya telah cantumkan kalimatnya Imam Syafi'i yang saya nukil dari Imam Nawawi dalam kitab Adhkar. Beliau nyampaikan ketika azan. Jadi nanti doa Nabi Musa ini cukup dibaca 10. Insya Allah nanti ditulis admin di apa itu namanya? Lupa saya. Di deskripsi Nabi Isa ya. Baik para sahabat, adapun doa yang dimaksud ini doa Nabi Isa ya, bukan Musa, mohon maaf. Doa Nabi Isa alaihissalam dibaca 10 kali ya, terserah kalian baca mana, tapi yang lebih baik ya tadi terbaik turun hujan bacalah insyaallah, daripada kamu termenung mikirin hutang, mending baca ini insyaallah Allah mustajab. Doanya antara lain Allahumma farijal hammi kashifal ghammi mujiba da'watal muttar al-akhirah warahimahuma anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha amman siwak. Dibaca 10 kali, terserah kalian baca kapanpun yang mustajab. 10 kali sehari, cuman 10 kali. Kalau kemarin Al-Ikhlas 100 kali, kalau doa Nabi 70 kali. Kalau ini kalian baca cuman 10 kali di waktu yang mustajab. Kalau dalam kitab Adhkar itu Imam Nawawi pernah menyampaikan yang paling baik hari Jumat, tapi setiap hari bisa menunggu waktu sholat seperti ini kalian baca, insya Allah lunas segunung apapun. Dan sudah saya sampaikan insya Allah berapapun, menggunung apapun, insya Allah hutang kalian lunas. Yang
selanjutnya yaitu dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau adalah pendiri dari Thariqah Sultan Aulia, pendiri Thariqah Syadziliyah. Doanya adalah Allahumma alaika tadayantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika amri fawattu. Ya Allah, kepadamulah atas karena niat kepadamulah kami berhutang, dan kepadamulah kami tawakal, dan juga kepadamulah semua urusan kami pasrahkan. Saya ulangi, Allahumma alaika tadayantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika amri fawattu. Demikian doa dari Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili dan juga dari Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah dengan doa ini, hutang berapapun dari kalian insyaallah akan lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan doa ini kepada kalian, mudah-mudahan berkah dan kehidupan kalian semakin hari semakin membaik, semakin sejahtera, semakin dekat kepada Allah, semakin dapat bermanfaat kepada orang lain. Saya ijazahkan dengan kalimat ajaztukum. Al-Fatihah. Baik para sahabat, selanjutnya insyaallah pada streaming yang ke depan akan saya kasih lagi 2 amalan untuk pelunas hutang, dan ini sebenarnya diamalkan diamalkan tidak semua para sahabat. Jadi tidak setiap hari ini ngotot membaca wirid ini semua, enggak. Batasi minimal 41 hari, minimal 41 hari. Jangan ada niat kecuali selain Allah Ta'ala, jangan ada niat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, saya ulangi, tapi ingat, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tutallib rabbaka bi ta'akhuril matlabik ya, bi ta'akhuri matlabik, walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Jangan kalian menuntut Tuhan karena lantaran permintaanmu itu tidak bita'akhuri matlabik, permintaanmu itu terlambat dikabulkan. Walakin talib nafsaka, tetapi tuntutlah dirimu itu bita'akhuri al-adabik, karena kamu terlambat melaksanakan ibadah. Bagaimana kita mau dilunasi hutangnya, sholat aja nih telat, kan seperti itu. Oleh sebab itu saya mau jamaah dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.